Halo semuanya, saya Giana Rimadaris dengan nomor induk mahasiswa 2495111122. Di mana pada kesempatan kali ini saya berada di peternakan babi di daerah Payangan Gianyar. Mau ikutin keseruannya? Yuk simak videonya. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a pig, E-I-E-I-O. With an oink oink here and an oink oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Semuanya, saya Giana Rimadaris. Di sini saya sekarang sedang berada di peternakan babi yang dimiliki oleh Kak Ari. Oke, nah jadi Kak Ari ini merupakan salah satu mahasiswa dari FKH UNUD angkatan 2023 yang memiliki peternakan babi di daerah mana Kak? Daerah Payangan, tepatnya di Desa Ketan. Mungkin Kak Ari bisa cerita sedikit nih, udah sejak kapan sih Kakak punya peternakan babi ini? Oh baik, untuk peternakan babi ini sebenarnya kalau dari saya sendiri, sama kan ini dikembangkan dari saya sama bapak saya. Jadi kalau berdiri awalnya kandang babi ini yang paling awal, karena yang paling pertama itu di 2013. Pertama kali bapak saya beternak. Nah, itu saya ikut mulai mengelola itu sekitar dari 2019, ikut membantu bapak mulai tertarik ke peternakan babi. Kira-kira apa sih alasan utama kenapa jadi memilih untuk ternak babi dibandingkan ternak sapi ataupun ternak hewan lainnya? Oh, jadi kalau untuk kita memilihnya kenapa ternak babi, karena sesuai pengalaman dulu itu kita pernah ada ternak sapi di depan, tapi untuk efisiensi dan keuntungannya itu jauh banget dari ternak babi ternyata. Setelah kita mencoba ternak babi ternyata keuntungannya lebih masif gitu dapatnya, dan lebih cepat pertumbuhan babinya, dan kita juga tidak seribet beternak sapi gitu, harus ngarit dan lain-lain. Jadi lebih santai saja gitu. Untuk beternak ini sendiri, kira-kira Kak Ari sama bapaknya itu beternak itu belajar sendiri atau ilmu itu kayak turun-menurun gitu? Oh, untuk kita belajar mengolah manajemen kandang ini, dulunya itu kita belajar dari pengalaman, terutamanya belajarnya dari pengalaman. Tapi kita juga dengar dari pengalaman orang lain atau dari mulut ke mulut gitu dulunya. Sekarang kita sudah ada internet, jadi sekarang kita udah mulai mengikuti standar yang ada di internet atau di ordenan tertentu. Saya sama bapaknya. Oke. Oh, untuk di sini tuh Kak Ari sama bapaknya tuh punya berapa kandang dan berapa babi ya? Oh, untuk kandang mungkin di sini bisa spesifik saya sebutkan. Di sini ini sebut kandang baterai. Saya punya dan bapak saya punya 5 kotak kandang baterai dengan kapasitas 10 babi, 10 ekor sampai 15 ekor. Untuk kandang baterai itu kita punya sekitar 15 slot untuk kandang babi pengemukan, kandang baterai babi pengemukan. Dan untuk kandang melahirkan, kita punya 6 slot kandang babi melahirkan dengan tipe baterai juga, dan juga kandang babi kering sekitar 10 slot. Berarti untuk berapa babi nih Kak kira-kira totalnya untuk di Oke, untuk jumlah total babi yang bisa ditampung di peternakan ini berkisar antara 60 sampai 70 ekor babi. Untuk jenis babinya ada apa aja nih Kak? Untuk jenis babinya kita di sini lumayan bercampur, lumayan bervariasi. Pertama itu yang dominan di sini itu ada jenis babi Landrace. Kita rata pengemukan itu kita menggunakan Landrace untuk indukan juga. Tapi untuk indukan ada beberapa juga yang beda. Itu ada berapa Duroc, ada juga satu Petroin. Untuk kandangnya sendiri ini dan babi-babinya juga, mereka ini dikelompokkan berdasar apa Kak? Berdasar jenis atau berdasar usia? Atau gimana? Untuk dikelompokkannya babi ini dipisah-pisah per kandang ini, mereka dipisahkannya terutama itu berdasarkan induk, umur, dan juga besaran mereka. Jadi tergantung seberapa banyak pertumbuhan mereka dan umur mereka kita pisahkan. Oke. Nah, untuk pakannya sendiri nih, itu diberikan pakan apa atau mungkin ada tambahan vitamin atau obat? Oke. Untuk pakannya sendiri kita menggunakan pakan yang tentunya tanpa prebiotik, bukan tanpa prebiotik, tanpa antibiotik.
Dan kita itu menggunakan campuran khususnya terutama itu dedak padi yang dicampur dengan konsentrat juga tepung jagung. Nah, ini tepung jagungnya itu berfungsi di sini sebagai sumber protein dan konsentrat sebagai pelengkapnya dan untuk semua nutrisinya. Kita juga pastinya menggunakan premix, jenis premix. Kadang itu juga berbeda-beda sesuai kebutuhan babinya. Nah, untuk pakannya sendiri tadi kan sesuaikan dengan umur dan berat badannya ya Kak. Nah, untuk pemberian vitamin mungkin atau vaksin itu mereka diberikannya berapa rutin atau bagaimana? Oh, untuk vaksin biasanya mereka itu diberikan setelah dipisah sama induknya. Dan kalau untuk vitamin biasanya kami berikan itu saat awal lahir sama saat akan dipindah, saat akan dikastrasi. Atau saat kondisi-kondisi tertentu mungkin kita berikan mereka vitamin. Nah, untuk pemberian pakannya ini berapa kali sehari ya Kak? Untuk pemberian pakannya kita berikan 2 kali sehari sekaligus pembersihan kandang di pagi dan sore hari. Tepatnya jam 6 pagi dan jam 6 sore. Mereka kan di sini tuh dikembangbiakannya itu secara IB atau alami Kak? Oh, di sini kami untuk pengembangbiakannya itu kami menggunakan teknik IB, inseminasi buatan. Kami juga buat sendiri, kami tampung sperma sendiri dan dikawinkan dan digunakan untuk diri sendiri. Untuk umur pertama induk betina itu dikawinkan biasanya pada umur berapa? Biasanya kami cari fase dewasa pubertasnya itu kami kawinkan di umur 6 bulan sampai 7 bulan. Agar usia dan postur badan itu udah mencapai dewasa yang sempurna dan kuat. Kira-kira di sini pernah ada terjadi suatu kejangkit penyakit gitu? Dan kalau ada, apa dan bagaimana penanganannya? Oh iya. Untuk penyakit sendiri kita yang paling parah kita itu pertama pernah terkena dulu pernah sempat terwabah ASF, African Swine Virus. Ya, itu ASF itu kita pernah terkena itu di sekitar dekat-dekat COVID dulu 2019-2020-an. Kita itu melakukan dengan penanganan stamping out, kita habiskan semua babinya. Karena virus ASF itu kan belum ada obat atau vaksinnya. Jadi kita emang cuma punya satu pilihan, kita stamping out, kita habiskan babinya. Yang sakit kita bunuh, maksudnya kita langsung dimusnahkan gitu populasinya. Dan kita harus mengerikan kandangnya selama 6 bulan untuk bisa diisi lagi. Oke. Ada juga kalau untuk penyakit yang biasanya muncul, mungkin yang paling sering bisa saya bilang itu penyakit mencek pada anak babi, atau bisa mungkin kalian kenal kolibasilosis atau salmonellosis, itu lumayan sering. Ada 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira apa sih kendala terbesar dalam beternak babi ini? Oh, untuk kendala terbesar dalam beternak babi itu pertama kita mencari ras unggulan. Itu kadang karena susahnya kita cari itu ya, ras murni unggulan itu mungkin kita dapatnya itu ras-ras yang sudah terprocessing gitu, itu agak susah untuk pembesarannya. Yang kedua itu kita juga kendala itu di lahan. Kita itu susah mencari lahan untuk peternakan babi sekarang untuk daerah sini. Karena udah semakin perumahan itu sudah semakin mencari ke sini gitu. Kota itu sudah mulai merambah ke desa-desa seperti sini gitu. Dan juga kita itu kendalanya itu yang paling besar itu dari dokter hewan. Kita susah sekali mencari dokter hewan di daerah pedesaan sini. Mungkin kita bisa ngubungin satu, itu pun responnya bakal sangat lambat karena banyak juga yang beliau tangani gitu. Sekarang pertanyaan terakhir nih, mungkin ada harapan atau rencana ke depannya nih Kak, gimana untuk mungkin memperbaiki kualitas kandangnya atau memperbaiki babinya gitu. Harapan saya untuk kedepannya untuk peternakan babi ini khususnya, saya harap mungkin saya masih bisa mengembangkan peternakan keluarga ini nanti supaya saya harap lebih besar lagi, saya ingin lebih modern lagi untuk mengejar standar kualitas babi yang terbaik di Indonesia. Sekian video kunjungan dari saya ucapkan terima kasih.